Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Roy Haki, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab kelas A semester 4. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang active learning, metode active learning. Pada penjelasan saya kali ini itu mencakup tentang pengertian metode active learning, karakteristik, tujuan, kemudian peran guru dan siswa dalam metode ini, serta strategi atau contoh metode active learning dalam pembelajaran. Baik, yang pertama adalah pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan metode active learning itu? Metode active learning adalah proses belajar yang melibatkan di dalamnya interaksi peserta didik dengan guru, serta lingkungan belajarnya, yang mana dituntut peserta didik agar lebih aktif dan mandiri dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru, atau strategi yang memusatkan pembelajaran pada peserta didik, atau yang dikenal di dunia pendidikan dengan metode active learning. Itu pengertian dari metode active learning. Kemudian, seperti apa sih karakteristik dari metode ini? Karakteristik dari metode active learning adalah menekankan pada proses pembelajaran, bukan pada penyampaian materi oleh guru. Proses ini merupakan upaya menanamkan nilai kerja keras kepada siswa. Proses pembelajaran tidak lagi sekedar transfer of knowledge atau transfer ilmu pengetahuan, melainkan lebih kepada transfer of values atau transfer nilai. Nilai yang dimaksud di sini yaitu nilai-nilai karakter secara luas, salah satunya adalah rasa ingin tahu. Kemudian karakteristik yang kedua adalah siswa tidak boleh pasif, tetapi harus aktif mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Aktif dalam konteks ini merupakan upaya penanaman nilai tanggung jawab, di mana siswa harus mempraktikkan bahkan membuktikan teori yang dipelajari, tidak sekedar diketahui. Karakteristik yang ketiga adalah menekankan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap berkenaan dengan materi pembelajaran. Dalam hal ini, peserta didik berhak menerima materi pelajaran yang dipandang selaras dengan pandangan hidupnya, atau menolak materi pelajaran yang tidak sesuai dengan pandangan hidupnya. Kemudian karakteristik yang keempat adalah siswa lebih banyak dituntut berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi daripada sekedar menerima teori dan menghafalnya. Dan karakteristik yang terakhir adalah umpan balik dan proses dialektika yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Itulah karakteristik dari metode ini, metode active learning. Kemudian apa sih tujuannya metode ini diciptakan? Yang pertama, membekali peserta didik dengan kecakapan life skill yang sesuai dengan lingkungan hidup dan kebutuhan peserta didik. Misalnya, pemecahan masalah secara reflektif sangat penting dalam kegiatan belajar yang dilakukan melalui kerjasama secara demokratis. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah membantu proses belajar peserta didik dan merangsang serta mendorong peserta didik untuk mandiri aktif melakukan sesuatu. Dan tujuan terakhir adalah mempersiapkan peserta didik untuk belajar tanggung jawab, inisiatif, kerjasama, tolong-menolong, dan pandangan sosial dalam masa depan. Mengembangkan wawasan berpikir secara terbuka dan objektif. Itulah tujuan dari metode ini, metode active learning. Kemudian, seperti apa sih peran guru dan siswa dalam metode ini? Yang pertama, peran guru. Peran guru sebagai fungsional guru dalam pembelajaran aktif yang utama adalah sebagai fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu peserta didik untuk belajar dan memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dalam hal ini guru hanyalah sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator. Kemudian peran siswa. Dalam metode ini peran aktif yaitu kesediaan siswa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan benar serta memberikan respon positif terhadap materi pelajaran yang dibahas serta berusaha mencari tahu materi yang belum dipahami.
Jadi peran siswa itu lebih aktif dalam metode active learning ini. Itulah peran guru dan siswa dalam metode ini. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan ini adalah strategi atau contoh metode active learning dalam pembelajaran. Yang pertama, guru menyajikan konsep-konsep esensial materi penting dalam pembelajaran secara menarik, menstimulasi siswa atau peserta didik untuk mengajukan masalah dan pertanyaan, memberikan tugas-tugas belajar yang menantang, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berinteraksi, bisa dengan tugas kelompok, diskusi, dan lain sebagainya, menyediakan dan memfasilitasi sumber-sumber pembelajaran yang beragam, memotivasi siswa untuk belajar secara aktif untuk memuaskan rasa ingin tahunya, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, melaksanakan manajemen kelas yang baik, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Itulah strategi atau contoh metode aktif dalam pembelajaran. Nah, semuanya itu adalah penjelasan tentang active learning, mulai dari pengertian, karakteristik, tujuan, peran guru dan siswa, serta implementasi atau contoh metode ini dalam pembelajaran. Semoga bisa difahami dan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.